Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyanti Ikhwan, NIM 181410700033, PGMIA, metodologi penelitian yang akan membahas tentang kajian pustaka. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. John W. Hampir semua pengetahuan manusia dapat ditemukan dalam buku-buku dan perpustakaan. Tidak seperti hewan yang harus memulai baru dengan setiap generasi. Manusia dibangun berdasarkan akumulasi dan dicatat pengetahuan tentang masa lalunya yang konstan, menambah pengetahuan yang memungkinkan kemajuan di semua bidang. Mari kita bahas tentang persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka, yaitu latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini, kita harus memuat gambaran umum yang dapat diperoleh dari koran, majalah, buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, rumusan masalah. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan berupa keinginan realistis peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. Yang keempat, yaitu kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan realistis peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. Tujuan kajian harus mempunyai kaitan atau hubungan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Metode kajian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan. Yang keenam, definisi istilah. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan. Maksudnya agar kita terhindar dari kesamaan penafsiran dengan yang lain dan istilah-istilah yang kita jelaskan dapat terlihat dengan jelas. Yang selanjutnya, daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan dalam daftar rujukan. Marilah selanjutnya kita membahas cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama, mari kita membahas tentang memilih sumber pustaka. Sumber pustaka seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah, paper, jurnal penelitian, buku, situs internet yang kredibel, dan lain-lain. Menulis sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi di dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Yang selanjutnya, membaca sumber pustaka. Jauh lebih baik jika kita mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami sumber pustaka tersebut supaya tidak asal mengutip. Yang selanjutnya, mencatat hasil interpretasi terhadap sumber
pustaka. Catatan hal-hal yang dianggap penting dalam sumber pustaka, kemudian kita tulis ulang dan kita baca sesuai pemahaman dan memeriksanya kembali untuk memastikan agar tidak ada keakuratan kajian pustaka yang akan kita buat. Yang terakhir yaitu penyajian kajian pustaka. Setelah semua sumber pustaka didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menulis kajian pustaka. Pada umumnya kajian pustaka berada di bab 2 sesuai karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan variabel yang lebih detail. Pertama, seorang peneliti itu harus menetapkan sebuah variabel data yang lebih rinci apabila seorang peneliti tersebut ingin mendapatkan segala macam teori yang nantinya akan dicari untuk bisa mendukung terbentuknya kerangka berpikir. Yang selanjutnya, membaca buku-buku hasil penelitian. Langkah selanjutnya setelah menentukan variabel, maka yang kemudian dilakukan adalah kita harus membaca buku-buku dari hasil penelitian yang lebih relevan. Buku yang dimaksud di sini itu bisa dapat berupa ensiklopedia, kamus, ataupun juga buku teks yang lainnya. Yang ketiga, deskripsi teori serta hasil penelitian. Apabila membaca buku-buku dari hasil penelitian itu sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah kalian dapat atau bisa mengungkapkan teori-teori yang berhubungan itu dengan variabel data yang akan diteliti. Yang keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Nah, pada tahap ini yang harus kalian lakukan ialah menganalisis teori serta juga hasil penelitian secara kritis. Namun di dalam proses menganalisis, seseorang peneliti tersebut bisa atau dapat mengkaji teori yang sudah ditetapkan. Yang kelima, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, kalian kemudian harus melakukan sebuah analisis serta juga komparasi dengan cara membandingkan teori yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari hasil itu kemudian seorang peneliti tersebut bisa atau dapat menggabungkan teori yang satu dengan teori yang lainnya. Yang keenam, sintesis kesimpulan. Setelah selesai tahap di atas, selanjutnya yang harus kalian lakukan oleh seorang peneliti itu bisa dapat atau bisa melakukan sebuah sintesa atau juga kumpulan sementara. Yang terakhir, kerangka berpikir. Apabila sintesa kesimpulan itu juga sudah dilakukan, maka tahap akhir ialah kalian harus dapat atau bisa menyusun skema dari kerangka berpikir. Terdapat dua macam kerangka berpikir, di antaranya kerangka berpikir asosiatif dan komparatif. Selanjutnya, aturan pengutipan penulisan berdasarkan footnote, body note, dan endnote. Aturan penulisannya, yang pertama, buka Microsoft Word di laptop atau di dalam komputer. File Word yang sudah mengandung karya tulis, kemudian akan dimasukkan beberapa keterangan footnote. Yang kedua, klik tab reference, kemudian pilih insert footnote. Selanjutnya, ketika catatan atau isi footnote yang akan kamu masukkan, secara otomatis di belakang kata atau kalimat yang diberikan footnote akan muncul angka kecil serta di bagian bawah halaman akan ada angka dan keterangan yang telah kita isi. Yang keempat, jika pointer diarahkan ke angka footnote, akan muncul keterangan atau isi footnote. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk membuat footnote lainnya yang secara otomatis nomor footnote akan berubah mengikuti urutannya. Selanjutnya, aturan pembuatan body note. Yang seperti pembuatan footnote, kita harus membuka file yang akan kita beri body note. Letakkan kursor di akhir paragraf yang akan dikasih body note, kemudian diklik insert citation pada tab reference, pilih reference mana yang hubungannya dengan paragraf tersebut yang sudah kamu masukkan sebelumnya. Dan yang terakhir, bila ingin menambah yang lainnya, maka ulang lagi cara tersebut pada akhir paragraf yang akan diberi kutipan sumber. Yang selanjutnya, aturan pembuatan endnote. Arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi. Kemudian pada tab reference, pilih insert endnote. Lalu kursor akan dipindahkan pada bagian untuk mengetik endnote. Nah, secara default, Word akan menempatkan isi footnote di akhir
per halaman, sedangkan isi EndNote di akhir dokumen skripsi atau jurnal. Isi EndNote seperti yang kita inginkan, secara otomatis Word akan membuat EndNote pada akhir halaman kerja. Penelitian relevan. Penelitian yang relevan adalah sumber acuan khusus berupa penelitian yang terdapat dalam jurnal, buletin, skripsi, dan semacamnya. Dalam sumber acuan khusus, peneliti akan memperoleh hasil-hasil penelitian yang terdahulu, agar tidak terjadi penelitian yang sama persis dan tidak terjadi duplikasi dengan penelitian yang ada, maka perlu dicari tahu penelitian itu pernah dilakukan oleh penelitikah atau belum. Apabila masalah penelitian yang dilakukan persis sama, maka perlu dilihat kapan dan di mana penelitian tersebut dilakukan. Peran penelitian sebelumnya bertujuan untuk menentukan originalitas penelitian sebelumnya, yang merupakan patokan untuk menentukan tema sentral penelitian berkaitan dengan kondisi saat ini dan prediksi pada masalah yang akan datang. Hipotesis. Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hypo, belum tentu benar, dan tesis, kesimpulan. Jadi hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti. Ciri-ciri hipotesis yang baik menurut Donald Airy, yaitu yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Suatu hipotesis harus merupakan penjelasan yang mungkin mengenai apa yang harusnya dijelaskan atau diterangkan. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Suatu hipotesis harus memprediksi hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis yang diajukan peneliti harus bersifat testability, artinya terdapat kemampuan untuk diuji. Hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Hipotesis hendaknya tidak bertentangan dengan teori atau hukum-hukum yang sebelumnya sudah mapan. Hipotesis hendaknya sederhana dan seringkas mungkin. Baiklah, hanya itu materi yang saya jelaskan tentang kajian pustaka. Jika ada yang masih kurang, silahkan cantumkan komentarnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.